Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini berkenan melimpahkan kekuatan dan kesehatan kepada kita, dan dengan itulah kita bisa melakukan satu agenda yang sudah menjadi rutinitas kesepakatan kita bersama, kajian tiap malam Kamis ba'da Isya di masjid yang sangat-sangat kita banggakan ini. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, malam hari ini kita masih akan teruskan tafsir surah Al-Lail yang insya Allah malam hari ini akan kita kaji ayat yang ke-19. Sebelumnya seperti biasa mari kita tilawah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Inna sa'yakum lasyatta. Fa'amma man a'ta wattaqa. Wa saddaqa bil husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa kadzdzaba bil husna. Fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda.
wa inna lana lal akhirata wal ula fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illal asqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita masuk malam hari ini ayat yang ke-19. Sebelumnya ayat 18, alladzi yu'ti malahu yatazakka. Wonten ayat 18 ini memberikan satu penjelasan dari ayat 17, yaitu cerminan bagi orang yang bertakwa, yaitu mau berbagi dari harta yang ada padanya untuk membersihkannya. Nah, kemudian ayat yang selanjutnya ke-19, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Padahal tidak ada seseorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Nah, penjelasan dari ayat ini oleh Imam Ibnu Katsir, Profesor Dr. Sholih bin Fauzan Al-Fauzan memberikan satu keterangan bahwa infaknya
dalam berbagi tentang harta yang dilaksanakan oleh orang bertakwa sebagaimana ayat berapa tadi? 18. Itu ayat 19 ini menjelaskan bukan dalam rangka membalas kebaikan orang yang telah memberikan kebaikan kepadanya. Ada enggak orang yang berbagi tapi dalam rangka untuk apa? Untuk membalas. Ada enggak? Banyak. Karena apa? Mereka itu apa? Baik memberikan sesuatu kepada seseorang, kemudian seseorang itu membalasnya. Ning membalas karena apa? Karena dia telah melakukan satu kebaikan. Jadi ini dalam berbagi tidak karena ingin membalas kebaikan orang. Kalau hanya seperti itu berarti nanti akan keluar dari rel apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalam dia berbagi, berinfak, itu tidak bermaksud agar di apa? Balas oleh siapa? Orang lain. Tidak seperti itu. Jadi dia berbagi bukan karena dia diberikan kebaikan atau berbalas budi, dan juga bukan minta untuk dibalas oleh orang lain. Nah, itulah tentang karakter bagi orang yang bertakwa. Lah bagaimana? Mestinya dalam beramal hendaknya memperhatikan dua hal. Di dalam beramal itu hendaknya memperhatikan dua hal. Apa dua hal yang dimaksud? Yaitu amalan secara lahir, dan yang kedua adalah amalan secara batin. Apa maksudnya batin? Tujuan yang ada di dalam hati. Jadi lahirnya ya dia melakukan sesuatu, dia berbagi, berinfak, tapi secara batin adalah ada maksud tujuan yang ada di dalam hati. Keduanya harus ada bagi setiap orang yang melakukan satu amalan. Jadi tidak hanya memperhatikan lahirnya saja, tapi hatinya tidak tertata. Nah, kalau kita perhatikan ayat yang 18 itu hanya menjelaskan dari sisi lahirnya. Jadi dia menginfakkan harta. Nah, dia menginfakkan harta. Ya, lahirnya adalah berbagi. Lahirnya adalah mengeluarkan harta. Itu yang ayat 18. Sedangkan ayat yang 19 tentang tujuan beramal. Apa itu? Bukan untuk mengharap apa? Balasan atau apa?
beri balasan kepada orang lain. Nah, segi ada hubungan yang sangat erat antara ayat 18 dengan ayat 19. Ayat 18 yang mengatur tentang amalan secara lahir, sedangkan ayat 19 adalah menata tentang tujuan dalam beramal. Tapi kebanyakan orang melakukan satu kebaikan itu rata-rata kebanyakan gimana? Ya, karena imbal balik. Jadi melakukannya karena ada apa? Ada sesuatu, atau mengharapkan balasan dari orang lain. Engko nek ora dibales piye? Nek retuk balasan piye? Nah, akhirnya tujuan beramal keluar dari rel garis yang telah ditentukan oleh syariat. Nah, dikei ngoyo-ngoyo terus piye kaya ngene iki? Dikei ngoyo-ngoyo kok ora pangerten. Nah, berarti apa? Dia melakukan sesuatu ada harapan agar dibalas. Lah ku ngeki sakmene akeh nek balasane mung semene. Nah. Lah berarti bergeser. Maka ayat 19 ini menata hati. Tujuan dalam beramal bukannya untuk mengharap balasan atau memberikan balasan kepada orang lain. Lah kedua ini lahir dan batin harus apa? Harus sesuai, harus seimbang. Nah, bagaimana kalau ada orang yang melakukan satu amalan, berbagi, berinfak, misalkan tidak ada kesesuaian antara apa? Luar dan dalamnya. Luarnya ngapa? Beramal. Iya, luarnya beramal. Jadi lahirnya melakukan sesuatu, berinfak. Tapi di dalam batinnya itu ada makna yang lain. Maksudnya tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa akibatnya? Maka akibatnya sebagaimana apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda apa? Memberikan satu pelajaran bagi orang yang melakukan amal secara lahir tapi hatinya hanya ingin urusan dunia, ingin urusan dunia. Apa urusan dunia dimaksud? Adalah pujian. Dari Abu Hurairah yang cukup panjang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulus tushida. Sesungguhnya awal, apa awal? Pertama dari manusia besok
di hari kiamat yukdo akan diadili. Jadi besok pada hari kiamat itu manusia yang pertama akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mati syahid pertama kali. Orang yang mati syahid pertama akan diadili oleh Allah. Hebat nggak mati syahid? Hebat. Mati syahid itu hebat. Itu pertama yang akan diadili. Fa'utiya bihi wa arrafahu ni'ammahu wa arrafa'aha. Dia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat yang diberikan di dunia. Jadi orang yang mati syahid itu nanti akan didatangkan terus ditampakkan apa? Pahala-pahala, balasan-balasan, kenikmatan-kenikmatan ketika di dunia. Ketika di dunia. Fa'arafaha dan mereka itu apa? Mengenalnya, ngerti, paham apa? Itulah kenikmatan yang diperoleh ketika di dunia karena mati syahid. Dan faham. Kala Allah bertanya kepadanya karena faham tentang nikmat-nikmat, nilai-nilai yang diperoleh ketika mensyahid ketika di dunia. Allah bertanya kepadanya, fama amilta fiha, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Kamu kok mendapat nikmat seperti itu dan kamu mengenalinya, itu kamu melakukan apa? Meskipun Allah maha tahu, tapi dalam rangka untuk menanya, untuk meyakinkan orang itu seperti apa nanti jawabannya. Kok kamu mendapat nikmat-nikmat seperti itu banyaknya? Dulu apa yang kamu amalkan? Apa yang kamu lakukan? Qala, karena ditanya, ia menjawab, qataltu fika, aku berperang semata-mata fika, karena engkau ya Allah. Karena saat ini yang nanya siapa? Allah. Oh, jadi kamu mendapat nikmat yang seperti itu banyaknya dulu karena kamu perang, hanya karena aku ya. Itu jawaban seseorang yang mati syahid. Ditanya. Nah, kalau yang namanya orang bertanya itu belum tentu dia tidak tahu, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu. Ketika yang bersangkutan menjawab, kenikmatan-kenikmatan yang aku peroleh itu karena aku melakukan berperang semata-mata karena engkau, hattastushhidtu, sehingga aku mati syahid. Masya Allah, jawabannya mantap ya.
Luar biasa jawabannya, mantap. Kamu mendapat nikmat itu banyak. Iya. Apa itu? Oh, saya dulu perang sampai saya mati syahid. Jawabnya begitu. Dan itu memang betul. Dia sampai mati syahid betul. Tapi kata kuncinya, aku lakukan itu fika, karena engkau. Itu jawabannya. Tapi bagaimana sanggahan Allah? Allah lebih tahu. Qal, Allah berfirman, kadzabta. Apa kadzabta? Engkau berdusta. Siapa yang katakan engkau berdusta? Allah. Jadi Allah melihat apanya? Dalamnya. Maka penjelasan di atas, dalam beramal itu harus memperhatikan berapa hal? Dua hal. Apa? Lahir dan batin. Lahirnya memang melakukan sesuatu amalan, tapi batinnya, hatinya itu jangan mengharapkan sesuatu selain dan Allah. Nah, ini lahirnya melakukan apa? Jihad. Lahirnya melakukan jihad. Dan benar-benar apa? Mati di medan perang. Dan ketika ditanya, karena hanya untuk engkau, itu lahirnya. Tapi Allah tahu apa yang ada di dalam batinnya. Maka Allah jawab, kadzabta. Kamu adalah berdusta. Nah, ini Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Perlunya kita itu harus menata hati, menata niat dalam melakukan satu amalan. Padahal kalau yang namanya orang berperang di jalan Allah sampai mati, itu apa balasannya? Surga. Tapi hanya gara-gara niat, tidak karena Allah mengatakan dusta, terus Allah jelaskan, walakinnaka, akan tetapi, Allah jelaskan, akan tetapi qatalta, engkau itu berperang. Dijelaskan oleh Allah, bunyi apa? Bunyi hatinya dibongkar oleh Allah. Enggak, kamu dusta. Tetapi engkau dalam berperang itu, kenapa? Agar dikatakan seorang yang gagah berani. Yuqalu jariun, kamu biar dikatakan seorang yang gagah berani. Unine atine seperti itu. Nah, karena bunyi hatimu seperti itu, faqad qil, dan itu telah dikatakan kepada dirimu orang banyak. Semua orang menyebut kalau kamu adalah pahlawan yang benar-benar berani. Semua orang menyebut. Semua orang menyebut. Dari kecil sampai tua mengenal kamu, karena tujuan kamu dulu ketika perang sampai mati ya memang seperti itu. Maka semua orang menyebut dan kamu memahami kan itu, terkenal kan, memahami ketika hidupnya semua orang menyebut-nyebut. Nah,
Disinilah perlunya beramal itu harus memperhatikan batinnya, manajemen kalbunya. Setelah seperti itu bagaimana? Tumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan kepada malaikat agar menyeret orang itu atas mukanya. Berarti gimana? Diseret atas mukanya, berarti piye? Nah, kalau bahasa kita mengkurep, lungkup, diseret atas mukanya. Hatta ulqiya finnar, lalu dilemparkanlah ke dalam neraka. Diseretnya saja tertelungkup, lahirnya perang sampai meninggal, sampai mati. Lahirnya bagus, tapi Allah melihat batinnya. Maka dalam beramal harus ada kesesuaian antara lahir dan batin. Tidak hanya satu orang yang mati syahid dalam hadis ini, akan tetapi juga didatangkan lagi siapa? Wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Nanti juga akan didatangkan siapa? Yaitu orang yang menuntut ilmu. Jadi orang yang menuntut ilmu. Hati-hati. Bagi siapa? Para penuntut ilmu. Kalau tadi orang yang perang, kita masuk kono enggak? Enggak, kita enggak masuk di gunung mati perang, enggak. Tapi yang kedua akan didatangkan setelah orang yang mujahid, nanti dipanggil orang yang menuntut ilmu. Nah, kita masuk di dalamnya. Hati-hati. Kita harus lahirnya melakukan ini, melakukan upaya untuk menuntut ilmu, ya lahirnya, tapi hati harus ditata. Dan juga mengajarkannya. Berarti siapa? Ustadz. Kan ada yang mencari ilmu, kemudian ada yang mengajarkannya. Tidak hanya itu, serta orang yang membaca Al-Quran. Nah, nyaris kita masuk dalam apa? Dalam kelompok yang kedua ini. Apakah yang menuntut ilmu? Apakah yang mengajarkan ilmu? Apakah yang membaca Al-Quran? Menuntut ilmu? Ya. Mengajarkan sesuai kemampuan? Iya. Membaca Quran? Iya. Itu nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana pertanyaan orang yang mati syahid
kenikmatan-kenikmatan yang dilihat, yang dirasakan di dunia itu kau melakukan apa? Orang pun akan menjawab. Apa jawabannya? Mereka menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Iya, aku lakukan menuntut ilmu, aku lakukan mengajarkan ilmu, dan aku membaca Al-Quran. Jawabannya hanya karena engkau. Sama kan? Sama. Aku lakukan hanya karena engkau. Saya menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Quran hanya karena engkau. Itu jawabannya. Tapi Allah akan mencocokkan dengan apa? Dengan lahirnya dan batinnya. Ketika menjawab seperti itu, Allah katakan kazabta. Apa? Bohong kamu. Iya, kamu mencari ilmu, iya. Kamu mengajarkan, iya. Kamu baca Quran, iya. Tapi itu kalau ngomong karena aku, itu bohong. Nah, Allah terus keluarkan apa yang ada di dalam isi hatinya. Engkau menuntut ilmu, iya tak? Liuqala alimun. Kamu hanya biar dikatakan orang yang alim. Apa alim? Orang yang berilmu, pinter. Unin atimu ngono kuwi. Iya. Kalau manusia tahu nggak? Nggak ngerti. Taunya bagaimana? Ya lahirnya. Lahirnya dia tuntut ilmu, dia ngajarkan, dia baca Quran, tapi bagaimana bunyi hatinya nggak ngerti. Tapi Allah bongkar, kamu mencari ilmu itu hanya karena biar kamu dikatakan orang yang alim, orang yang berilmu, pinter ilmu. Dan begitu juga wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari. Kamu itu membaca apa? Al-Quran. Nah, dibongkar Allah. Itu hanya biar kamu itu dikatakan orang yang qari. Apa qari? Pembaca Quran yang baik. Piye coba? Bunyi hati itu yang nata siapa? Dirinya sendiri. Menuntut ilmu biar dikatakan orang yang apa? Alim, baca Quran, berbunyi hatinya biar menjadi orang qori. Kata Allah, nah itu semua telah dikatakan oleh orang kepadamu. Wes, jadi tujuan itu telah dikatakan orang, diucapkan oleh orang. Orang mengakui kepadamu,
kamu mendapatkan acungan jempol. Orang yang pandai, orang berilmu, qari, pintar ngaji, udah semuanya telah kau terima di dunia. Nah, sama akhirnya diperintahkan malaikat untuk menyeret dia ke dalam neraka. Berapa kelompok? 2. Masih ada lagi kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga. Siapa kelompok ketiga? Yaitu warajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal kullihi. Orang yang diberi apa? Kelapangan rizki dan berbagai macam harta benda. Kapan wong apa? Sugih, kaya. Wis kaya. Segala macam harta benda. Nek wong kene ngarep apa? Sugih apa? Sugih blegedu. Blegedu iki basa apa? Kok blegedu ya apa? Basa apa? Bos. Ayo. Jadi kelapangan rezeki, berbagai macam harta benda. Wong kene ngarep sugih blegedu. Iya. Terus bagaimana dengan harta yang banyak itu? Dia apakan? Dia keluarkan harta itu, infakkan, bantu orang. Sugih kak, itu lahirnya gitu loh ya, lahirnya. Tapi apa kata Allah ketika ditanya, kamu adalah dusta. Kamu lakukan yang demikian itu, jadi engkau berikan hartamu kepada orang lain ke jalan Allah itu, tapi bunyi hatimu agar kamu itu dikatakan orang dermawan. Dermawan apa? Lomo, murah hati. Nyah-nyoh bahasa Jawa. Wes murah hati, nyoh. Butuh apa? Nyoh. Butuh apa? Nyoh. Butuh apa? Nyoh. Lah, nyoh itu atine mungkin diarani wong lomo. Udah, semua orang apa? Menilai, Masya Allah, si fulan lomo, si fulan nyoh, si fulan dermawan. Udah, itu selesai. Telah kau terima semua itu di mana? Di dunianya. Nah, tapi apa kata Allah? Seret. 3 kelompok ini baik semua enggak? Baik semua sebenarnya. Mati syahid, iya kan? Mencari ilmu, mengajarkan ilmu, baca Quran, baik semuanya. Kemudian berbagi harta yang dimiliki, semuanya baik. Hanya lahirnya yang apa? Yang baik. Tapi hatinya ternyata berbeda. Kebaikan itu bukan ditujukan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat yang ke-19 ini adalah dalam rangka melakukan satu kebaikan, hendaknya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah akan menilai hati seseorang. Maka Ibnu Katsir ayat 19 ini menjelaskan ada hubungannya dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq.
Apa? Dahulu Abu Bakar As-Siddiq itu sering memerdekakan budak. Nah, sering memerdekakan budak karena masuk Islam budak itu. Jadi ada budak masuk Islam, merdekakan, mahal itu harganya. Pada masa periode Mekah, Abu Bakar ada budak, Islam beli, Islam beli, udah. Nah, dia memerdekakan budak-budak yang telah lanjut usia dan budak-budak wanita jika mereka itu masuk Islam. Ini Abu Bakar membeli budak itu dimerdekakan. Tapi dalam penjelasan ini para budak itu lanjut usia dan juga para wanita. Maka orang tuanya bertanya kepada siapa? Abu Bakar bertanya, "Hai anakku, aku lihat engkau itu memerdekakan orang-orang yang lemah." Iya, kamu itu memerdekakan orang yang lemah, orang yang sudah tua, terus wanita, itu kan lemah semua. Sudah lemah itu. Maka sekiranya saja engkau memerdekakan laki-laki yang kuat, nah, laki-laki yang kuat, kelak mereka akan bisa membantumu dan menjaga serta mempertahankan dirimu dari gangguan orang lain. Jadi pomo sing mbok merdeka itu orang laki-laki tur punya fisik kuat, besok akan bisa menjagamu, bisa menolongmu jika ada gangguan dari orang lain. Di maunya orang tuanya apa ini berarti? Tujuannya untuk apa? Untuk dunia. Tujuannya untuk dunia. Tujuannya untuk dunia. Lah terus nek wong lanjut usia perempuan sebenarnya arep unduh apanya? Terus kamu ngambil apanya kalau sudah tua dan wanita? Bu ya sama-sama memerdekakan itu yang laki-laki yang kuat, kan besok bisa kita ambil untuk bisa menjaga karena kuat membelamu, membentengimu jika ada gangguan. Maunya siapa? Orang tuanya. Abu Bakar menjawab, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku lakukan hal ini hanya semata-mata karena mengharapkan apa? Pahala yang ada di sisi Allah." Maka ayat 19 itu tanpa mengharapkan sesuatu dari orang lain, aku lakukan, tidak mengharapkan sesuatu kebaikan kembali kepada dirinya. Masya Allah. Betapa banyak orang yang cara lahir apa? Melakukan kebaikan, tinggal menata apa? Menata hatinya. Nah, sehingga Bapak Ibu jamaah yang berhormati, hal ini sesuai dengan surah Quran surah Al-Insan. Yang buka Al-Quran surah Al-Insan. Surah Al-Insan surah yang keberapa? 76. Surah Al-Insan, surah yang ke-76. Ayatnya 8 dan 9. Quran surah Al-Insan surah yang ke-76
ayatnya 8 dan 9. Udah ketemu? Wa yut'imunat ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Terus yang ke-9, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ini perlu kita renungkan ayat ini. Betul-betul perlu kita renungkan. Biar hasil yang kita lakukan saat lahir ini akan mendapatkan satu apa? Satu nilai kebaikan di sisi Allah. Dan mereka memberikan apa itu? Makanan. Jadi lahirnya apa? Melakukan satu kebaikan. Memberikan makan lahir yang disukainya kepada orang miskin. Nggak bain-bain ini. Melakukan apa? Memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin. Kan yang baik kan seperti ini. Jadi kalau memberikan sesuatu, itu sesuatu yang masih kita sukai. Tapi biasanya nek memberikan orang lain gimana? Nah, ini hebat. Memberikan pada orang miskin, kita sendiri masih suka. Hebat. Dan juga memberikan kepada siapa? Anak yatim. Anak yatim. Dan orang-orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu. Siapa tadi? Orang miskin, yatim, dan orang yang ditawan. Apa? Hanyalah untuk apa? Mengharapkan keridhaan Allah. Ini yang mesti dilakukan. Mengharap keridhaan Allah. Kalau ketiga kelompok tadi untuk siapa? Manusia. Dan kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Pokoknya aku apa? Ngasih. Udah, kami tidak akan mengharapkan apapun dari kamu. Tapi bagaimana kalau orang dikasih? Kalau orang dikasih bagaimana? Nek saya ngasih, nggak apa? Nggak berpikir, pokoknya aku ngasih karena Allah. Dah selesai, nggak berpikir. Nah, tapi bagi yang dikasih, yang menerima, itu petunjuknya harus bagaimana? Piye? Nah, membalas yang seimbang. Membalas yang seimbang. Kalau jika nggak mampu, apa? Ucapan doa. Coba dibuka surah Ar-Rahman. Buka surah Ar-Rahman. Buka surah Ar-Rahman.
Surah Ar-Rahman surah yang keberapa? 55. Surah Ar-Rahman surah yang ke-55. Ayatnya 60. Nah, bagaimana kalau kita ini dibaiki oleh siapa? Orang lain. Jadi orang lain tadi melakukan kebaikan hanya untuk Allah, tapi bagi kita yang mendapat kebaikan, bagaimana perintahnya? Pada Quran surah Ar-Rahman 55 nomornya ayatnya 60, hal jazaul ihsani illal ihsan. Apa? Tidak ada balasan apa? Kebaikan kecuali kebaikan pula. Berarti kalau kita dibaiki orang lain, bagaimana? Kita harus membalasnya yang baik, seimbang. Wong dieleki kon apa? Kon ngapiki, apalagi kita dibaiki, balaslah yang seimbang. Maka itu sudah berlaku kan di antara kalangan dalam hidup bermasyarakat. Kita berikan satu balasan. Lah terus kalau tidak mampu membalas bagaimana? Nah, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha bisana. Barang siapa diperlakukan dengan baik lalu ia mengatakan kepada pelakunya jazakallah khairan, semoga Allah apa? Membalasmu dengan kebaikan. Dia benar-benar telah menyanjungnya, kata Rasulullah. Jadi aja malah diberi sesuatu ora iso ngeki balasan seimbang, mengucapkan doa saja nggak mau. Syukur dikei kolak, ngei genti balasan apa? Bubur kacang hijau, kan pas lah. Walah ora dua apa-apa, ya sudah, jazakallah khairan, semoga Allah membalas kebaikan. Itu sudah selesai, seperti itu dalam Islam. Memang jika tidak mampu membalas secara materi, fad'u lahu hatta ta'lamu an qad kafatumuhu. Berdoalah sampai kalian tahu bahwa kalian sudah bisa setimpal dalam membalas kebaikan dengan ucapan itu. Kira-kira dengan ucapan ditambah dengan materi, mantap enggak? Mantap. Tapi dalam rangka kita memberikan tidak mengharapkan seperti itu, tapi bagi yang menerima kita memberikan satu balasan. Nah, maka ayat 19 ini Bapak Ibu jamaah yang berbahagia memberikan satu kesatuan dengan ayat 18, agar dalam beramal itu tidak hanya memperhatikan secara lahir, tapi juga harus memperhatikan secara batin, lahir dan batin, sehingga akan menjadi satu kekompakan dan Allah akan menilai hati seseorang. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu yang kami hormati. Akan kita sambung kembali
yang akan datang, nanti ayat yang keberapa? Ke-20. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.